Halo, annyeonghaseyo. Anyway, bikin videonya kali ini nggak pakai tripod, pakai buku dan beberapa sanggahan buatan karena tripod aku dipipisin sama Mipan. Ini tuh pesing banget. Aku udah coba cuci tadi, tapi pesingnya nggak hilang. Jadi supaya tidak pakai alasan, kita pakai yang ada saja, oke? Iya, akhirnya aku bikin video lagi karena aku udah janji sama Nana, manajerku, untuk bikin YouTube. Karena udah terlalu lama nggak bikin video ngobrol kayak gini. Mumpung teaser kata beberapa hari yang lalu rilis di YouTube-nya Falcon. Anyway, sekarang hampir jam 12 malam. Aku baru selesai meeting sama tim aku yang ada di US. Karena perbedaan jamnya lumayan, jadi nyuri-nyuri waktu meetingnya di jam-jam segini karena di sana masih siang. But that's okay. Emang lumayan lebih capek sih. Jadi yang lebih capek dari hubungan LDR adalah pekerjaan LDR. But that's alright. Karena udah cocok, jadi ya udah dijabanin. Hari ini aku mau bahas soal teaser kata. Jadi nanti aku bakal bilang sama video editorku bahwa ini nanti judulnya membedah teaser kata. Tadi aku pengen bikin reaction. Sebenarnya ada videonya. Sumpah ada suara tokek. Kalau kalian dengar suara tokek, maafin ya. Karena lagi di kamar depan. Ya. Oh ya, aku sebenarnya udah punya video reaction, tapi kayaknya aku nggak upload dulu. Mungkin nanti aku bikin reaction videonya waktu trailer, biar sama kayak waktu Gizan. Sebenarnya udah ada, cuman karena itu teasernya sekalian soundtrack, jadi aku khawatir kalau aku taruh di YouTube akan kena copyright. Jadi mending teman-teman nonton aja. Mungkin aku tetap akan aku akan tetap jelasin gimana perasaan aku waktu pertama kali lihat teaser kata. Apa ya rasanya? Sebenarnya selalu jadi hal yang berbeda, menegangkan setiap kali buku aku diadaptasi menjadi film. Kenapa? Karena mungkin kalau orang yang udah baca bukunya tahu seperti apa gitu kan. Tapi kan kalau film itu lebih umum dan lebih luas lagi gitu. Semua orang bisa lebih mudah nonton daripada baca bukunya. Makanya waktu lihat teasernya kemarin lega banget. Hati tuh tenang karena pada suka sama teasernya. Dan terima kasih untuk Falcon karena bisa membawa kata menjadi karya yang lebih indah lagi. Terima kasih sudah mengenalkan Banda Neira ke teman-teman. Terima kasih sudah membuat Biru dikenal lebih banyak orang lagi. Sekarang aku mau bahas beberapa scene yang ada di teaser kata. Dan aku cuma mau bilang bahwa itu semua ada di dalam buku. Jadi memang di film kata semuanya based on the book, based on the novel. Kalau kalian udah baca bukunya, harusnya kalian tahu bagian-bagian ini. Kita mulai. Oke, jadi di menit 19 itu, di detik 19 itu ada Binta kayak lagi melamun,
Kayaknya dari situ udah kelihatan karakter Binta seperti apa. Yang beban banget gitu mukanya ya. Binta tuh gitu. Oke, this is interesting. Jadi ada bagian dimana Nugraha atau Rizky Febian mengambil kayak kertas yang ada gambarnya. Jadi kalau di novel itu tuh koran. Jadi suatu hari Nugraha ngambil koran yang ada gambarnya. Jadi kayak sobekan koran terus ada gambarnya. Terus dia ngambil kan kayak gambar siapa nih gitu. Diambil lah sama dia, sama Nugraha. Dia kayak gambar siapa nih? Gak mungkin ada di sini begitu aja gitu kan. Oke, next. Pencarian itu terus berlanjut. Pada dasarnya memang Nugraha ini idola lah di kampus. Banyak orang yang suka sama dia karena pintar, berkarisma gitu. Jadi kayaknya mudah untuk dia cari tahu tentang siapakah pelukis gambar misterius di dalam kertas koran tersebut. Ketemu lah nih gitu ya. Ketemu di suatu hari. Akhirnya Nugraha dapet, oh ternyata emang ada anak perempuan yang rajin banget ngegambar di koran bekas Binta. Ada scene-nya Binta pakai baju warna biru. Normalnya mungkin Nugraha nanya lah, ini gambar lo ya, bagus ya gitu. Atau ini gambar lo bukan, denger-denger itu punya lo ya. Tapi ternyata karakter Binta di sini yang denial, yang acuh gitu, membuat Nugraha justru penasaran. Ya, karena kan biasanya kalau yang orang yang banyak yang suka nih, kalau sekali ditolak kan pasti dia penasaran kan. Kayak, kenapa nih cewek? Ada apa nih sama dia? Jadi di situ Binta tetap bilang, enggak, itu bukan gambar gue. Oke Binta, tenang. Terus, videonya terus berlanjut. Iya, ini dia. Detik 55. Aku yakin waktu kalian nonton teaser di bagian ini, kalian kayak nggak ya, lebay ya, tapi beneran kayak gitu kan. Biru. Akhirnya kita akan ketemu dengan Biru, si pelaut yang gak pernah pulang ke rumah, yang telanjur meninggalkan segenap perasaannya di Banda Nera, sebuah pulau kecintaannya yang ia harap suatu hari Senjani akan ada di sana sama dia. Dan ya, Senjani ke sana. Yang belum tahu, jadi di mata Biru, Binta adalah Senjani, bukan Binta, ngerti kan? Jadi kayak panggilan sayang khusus dari Biru buat Binta ya Senjani. Ada suatu masalah yang membuat mereka akhirnya kayak memalsukan identitas kalau lagi berdua. Kalau kalian baca bukunya berkali-kali Biru bilang bahwa ya kita menghapus semua nama di peta yuk, supaya kita tinggal di peta buta. Saking Biru nih pengen tinggal sama Senjani di sebuah dunia yang orang lain tuh nggak ada. Makanya Biru menamakan Binta Senjani atau senja miliknya. Oh, gitu. Jadi kita lihat di sini terlihat indah ya. Terlihat romantis, berpelukan, ya kan? Ini kalau nggak salah di benteng Belgika kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Terlihat indah, tapi percayalah di Banda Nera yang indah hanya Banda Neranya, scene-nya tidak. Deng 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 deng. Next. Kalau kalian lihat di scene ini ada Nugraha lagi duduk di depan laptop. Itu posisinya kalau aku nggak salah, padahal yang nulis cerita terus lupa. Kalau nggak salah,
Bintanya lagi nggak bisa dihubungin karena Binta lagi sama Biru. Jadi memang Nugraha ini dari awal tahu bahwa nih cewek hatinya nggak akan jadi punya gue, bahwa ada bagian dari diri dia yang udah punya orang lain, dan orang lainnya siapa, Binta menutup itu dari gue gitu. Si Nugraha tuh udah tahu. Makanya sebenarnya waktu Binta jauh dari dia, semua kekhawatiran itu menumpuk di kepalanya gitu. Nah kan, udah saya bilang, Sin memeluk lagi. Pelukan identik dengan perpisahan. Bagus tuh. Tolong ya Wafi, tolong diedit yang apa. Pelukan identik dengan perpisahan. Jadi jangan tergoda dengan banyak scene pelukan di film ini karena gitu. Nah, ini kayaknya nggak apa-apa kita besarin sedikit. Aku louderin ya, louderin. Kamu percaya cinta pandangan pertama? Ini yang butuh cinta dong. Kamu percaya cinta pandangan pertama? Kamu cinta pada pandangan pertama? Binta bilang, dunia ini yang butuh cinta, Nu. Padahal aku yang bikin, kadang masih suka amazed gitu, kayak apa yang aku pikirkan ketika aku menulis itu waktu itu, ya, super mellow. Itu kayaknya one of my favorite scene. Aku suka banget kata-kata yang aku buat di situ. Narsis, tapi beneran. Sebenarnya ada banyak banget suara kita yang diwakilkan sama Binta tentang gimana dia memandang cinta itu sendiri, bahwa sebenarnya yang butuh cinta tuh justru dunia ini, saking banyaknya orang berantem, orang saling adu pendapat, orang yang gak mau ngalah. Jadi di mata Binta kalau ngomongin cinta ya yang butuh dulu deh gitu. Dan yang butuh itu menurut Binta ya dunia itu sendiri, dunia yang kita tinggali sekarang gitu. Kaget. Oke, kita lanjut lagi to the next scene. Ting 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 ting. For your information, waktu pertama kali denger lagunya, I honestly crying. Aku yakin itu terjadi juga sama yang udah baca bukunya karena tahu sedihnya. Iya, sedih pokoknya. Oke. Next scene ada Senjani di kapal. Ini kalau kalian mau tahu, ini beneran di kapal, ya iyalah. Jadi ada yang syutingnya waktu perjalanan menuju Banda Neira, ada yang syutingnya waktu kembali dari Banda Neira gitu. Nah, perjalanan menuju Banda Neira sendiri naik kapal kalau nggak salah 10 jam apa kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak sebentar gitu. Makanya aku sangat berterima kasih kepada tim Falcon yang mau nurutin manjanya aku. Dari sekian banyak pulau, aku pilihnya yang susah. I'm sorry but I'm in love with Banda Neira. Dan aku yakin teman-teman nanti yang nonton gak akan kecewa sama keindahan Banda Neira yang ada di film Kata. Ini scene sedih. Cuman itu yang bisa aku kasih tau ke kalian. Scene biru juga. Sebenarnya udah bisa ditebak kenapa 3 orang ini nih sama-sama sedih gitu ya. Kenapa sih mereka? Bicaralah padaku. Nah, waktu Senjani dan Biru naik kapal, mereka nih kalau nggak salah mau pergi ke suatu tempat yang bersejarah lah gitu. Biru sebagai kayak orang yang udah mengenal betul Banda Neira ya, diajaklah si Senjani ini jalan-jalan. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nggak cuman scene sedih, banyak juga scene yang akan bikin melting di sini. Apalagi kita akan ngelihat seorang Dikta jadi puitis. Nggak kebayang kan? Kita lihat nanti.
Honestly, aku kurang paham ini di scene apa. Yang jelas akan ada momen ketika kayak one day tiga-tiganya tuh menyadari sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan untuk bisa bahagia. Dan itu aku nggak bisa kasih tahu jawabannya kecuali kalian mau baca bukunya. Beli di Gramedia, harganya Rp99.000. Mencoba merelakan. Aku siap sih konser. Still waiting to the next scene, I guess. Atau udah ya? Oh, ini waktu Nugraha. Jadi gini, Nugraha dan Biru punya cara yang berbeda untuk kasih Binta dan Senjani kebahagiaan. Jadi memang Nugraha dan Biru punya cara yang berbeda dalam bersenang-senang. Jadi kalian akan melihat di situ perbedaannya yang sangat jelas. Jadi kalau ditanya, Senjani sayang sama Biru, sayang. Tapi Binta senang sama Nugraha, senang. Kebayang nggak rasanya jadi Binta direbutin sama dua cowok? Sorry jomblo. Nggak, aku barusan ngomong itu ke diriku sendiri juga kok, tenang ya. Oh, ini one of my favorite scene because this is so beautiful. Ya, ini kayak ada Binta sama Senjani sama Biru duduk. Aduh, aku nggak akan kebayang ya ini film akan seindah apa karena bandaneranya udah bagus gitu. Terus ada di film, I can't imagine that. Terakhir sebelum selesai teasernya, sorry, ada yang chat. Oke, sebelum berakhir ini ada scene dimana Binta atau Senjani ini lari ketika hujan. Bisa kalian tebak ya, nggak Binta seneng banget lari. Emang gitu ngambeknya. Aduh, siapa sih yang nulis bukunya nih? Tapi ya udah sih, Senjani atau Binta ini lari karena apa? Apakah dia mengejar Abang Somai? Temukan jawabannya di film kata. Coming soon in cinemas. Jadi overall, I want to say that I really like this teaser. Yang jelas setiap kali ada rilis teaser atau trailer itu pasti aku menantikan respon teman-teman gitu. Apalagi teman-teman yang baca bukunya, karena yang baca bukunya pasti akan lebih menguasai teasernya nih. Jadi juri nih gitu. Jadi waktu pertama kali rilis dan kalian semua happy, I have no words to say. Aku bilang semua oke, Mbak, aman. I really like this gitu. Jadi kita tunggu aja filmnya di bioskop. Tenang, kita akan nonton ini di bioskop biar vibesnya lebih oke, biar sedihnya lebih sedih, biar nangisnya lebih nangis. Buat kamu yang gak punya pasangan, gak apa-apa, nonton gak harus berpasangan, bisa juga berdua. Oke, itu aja. Nanti kalau ada trailernya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye! Video berikutnya aku akan makan mie samyang. Canda. Bye-bye.